Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah ala qulubil muslimin wal mu'minin wa ja'ala ad-diyaq ala qulubil munafiqin wal kafirin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur atas nikmat panjang umur, bersyukur atas nikmat badan yang sehat, bersyukur atas nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan rezeki kita melimpah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikuti perbuatan kita yang tidak baik dengan perbuatan yang baik. Mudah-mudahan perbuatan baik kita bisa menghapus dosa-dosa kita. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan orang lain, bergaulah dengan orang tua, bergaulah dengan sanak saudara, bergaulah dengan teman dan sahabat, dan bergaulah di lingkungan dan di masyarakat dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Judul khutbah hari ini, pergunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Ada ungkapan yang sering kita dengar, al-insanu bit-tafkir wallahu bit-tadbir. Manusia hanya bisa berencana, manusia hanya bisa merencanakan, wallahu bit-tadbir, dan Tuhanlah yang menentukan. Alkisah seorang anak melihat orang tuanya duduk terkulai lemas di atas kursi roda. Mukanya pucat, air liurnya meleleh, ngiler, tangannya gemetaran. Orang Jawa bilang puyuten karena menderita penyakit Parkinson. Orang tua ini menatap jauh ke depan. Tatapan matanya kosong, seperti sedang ada yang disesalkan. Suara azan datang.
masuk ke telinganya. Orang tua ini pun meneteskan air matanya, menangis dia. Anaknya pun dengan lembut dan rasa sayang bertanya, "Ada apa, Pak? Kenapa engkau menangis?" Orang tua ini pun menjawab sambil menghapus air mata di pipinya, "Sekarang ketika ada suara azan, saya hanya bisa mendengarkan. Kaki saya ini sudah tidak kuat lagi untuk berjalan ke masjid, untuk menunaikan sholat Jumat. Dulu waktu saya masih muda, waktuku saya habiskan hanya untuk hura-hura. Bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun saya kerja di luar negeri. Gajiku 3 meter, tidak pernah kaki ini aku langkahkan ke masjid. Tidak pernah kening ini aku gunakan untuk bersujud. Tidak pernah tangan ini aku gunakan untuk mengulurkan infak ke masjid. Tidak pernah tangan ini saya gunakan untuk mengulurkan sedekah ke anak-anak yatim." Orang tua ini pun menyesal. Lantar ji'al ayyamu ladzi madot, hari-hari yang sudah berlalu tidak mungkin bisa terulang kembali. Sekalipun kita menangis darah, waktu yang telah pergi tak mungkin bisa kembali. Yang ada hanya sebuah penyesalan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami putar, kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Surat Ali Imran. Dalam ayat lain, wa idzal quburu bu'thirat, ketika mayat-mayat di kuburan dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, setiap jiwa, setiap manusia akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan dan apa yang telah dilalaikan. Siapakah orang tua itu? Kitalah 10 atau 20 tahun yang akan datang, yang dulu badannya kekar. Hari ini dia terkulai lemas, duduk di atas kursi roda. Hadirin kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Untuk itu dalam kesempatan khutbah hari ini, khatib akan menyampaikan sebuah hadis, sebuah pesan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ada dalam kitab Al-Mustadrak. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar ahli hadis. Beliau bernama Al-Imam Al-Hakim rahimallahu ta'ala. Syekh Albani qala, beliau berkata, hada hadisun sahih, status hadisnya hadis sahih. Diriwayatkan dari sahabat Nabi yang mulia bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ihtanim khamsan qabla khamsin, pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Yang pertama, sababaka qabla haramika, pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda adalah masa emas yang tidak akan terulang kembali. Jangan sia-siakan masa mudamu, karena setiap langkah yang kamu ambil sekarang akan menentukan masa depanmu. Masa muda adalah waktu untuk bermimpi besar dan berani mewujudkannya. Hari ini kita bekerja di luar negeri. Banyak perasaan yang kita korbankan. Kadang kita pertaruhkan harga diri. Kadang kita dimarahi majikan. Bahkan kadang kita dimaki-maki majikan.
kerja di negeri orang memang bukan keinginan, tapi juga memang tidak ada pilihan. Innallaha la yughayyiru ma biqaum. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, nasib seseorang, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Selama kaum tersebut, selama orang tersebut tidak berusaha untuk merubah dirinya sendiri. Gunakan energi dan semangat mudamu untuk menciptakan perubahan positif dalam hidup. Jangan takut gagal saat muda, karena kegagalan adalah batu loncatan menuju kesuksesan. Hari ini kita seperti kayu jati yang sedang dibentuk, yang sedang diukir agar menjadi mahal harganya. Hari ini kita seperti emas yang masih berlumpur, namun ketika emas itu sudah dibentuk menjadi sebuah cincin yang indah, dimasukkan ke jari manis seorang perempuan yang cantik, kupinang engkau dengan bismillah. Selagi muda, jadilah petualang yang tidak takut menghadapi tantangan dalam meraih peluang. Jangan hanya menjadi penonton dalam hidupmu sendiri. Ambil kendali dan buat masa mudamu penuh bermakna. Anak muda yang akan sukses tidak akan pernah menyerah sebelum kesuksesan berada di tangannya. Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Lalu yang kedua, pesan Nabi, wasihataka qabla saqamika. Pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Tak ada salahnya sekali-kali kita healing, kita jalan-jalan ke rumah sakit. Kita lihat betapa banyak orang-orang yang sedang terbaring sakit di rumah sakit. Ada yang sedang menjerit karena ginjalnya sakit. Ada yang sedang terbaring ketakutan karena akan diamputasi kakinya, akan dipotong kakinya. Bahkan ada ibu-ibu muda yang sedang menangis, menahan rasa sakit setelah operasi cesar. Kesehatan sangat mahal harganya. Sehat sangat mahal harganya. Wasihataka qabla saqamika. Pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Dan untuk engkau yang saat ini sedang sehat, ingat, badanmu yang sehat itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Wa an jismihi fima ablah. Untuk apa anggota badanmu yang sehat itu kau gunakan? Untuk bekerja cari nafkah untuk keluarga, untuk beribadah, atau hanya untuk maksiat? Wasihataka qabla saqamika. Pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang ketiga pesan Nabi, waghinaka qabla fakrika. Pergunakan waktu kayamu, waktu sugihmu sebelum datang waktu miskinmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang mau bersyukur. Rumahmu yang besar, sawahmu yang luas, tabunganmu yang banyak di bank, suatu saat nanti akan ditanya di hadapan Allah. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana hartamu kamu dapatkan? Dan untuk apa hartamu kamu belanjakan? Pergunakanlah waktu kayamu dengan baik sebelum datang waktu miskinmu. Yang keempat pesan Nabi, wa farahoka qabla syughlika. Pergunakan waktu senggangmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
Dan yang kelima, yang terakhir pesan Nabi, wahayataka qabla mautika, pergunakan waktu hidupmu sebelum datang waktu kematian. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dalam Al-Qur'an, wa matadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi besok. Apakah hari esok kita ini masih hidup, atau justru sebaliknya, hari esok menjadi hari yang terakhir kita berada di alam dunia ini. Wa matadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu orang pun yang tahu dengan pasti di bumi mana kita akan meninggal dunia. Sekian dan demikianlah khutbah Jumat kali ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Terima kasih sudah menonton channel ini. Mohon subscribe, like and share ya. Semoga banyak rezeki.